dari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman.
Bagian berdiri, anak-anak dan bapak ibu guru duduk, tapi bagian berdiri biar badannya tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan ibu guru keluarga besar SDN Beringin Pintu 1 yang kami hormati, anak-anakku dari kelas 1 sampai kelas 6 yang bahagia cintai dan bahagia banggakan. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini, hari Selasa, kalian bisa melaksanakan peringatan hari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad adalah Kanjeng Nabi yang terakhir. Nah, kalian perlu ketahui bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Nabi dari utusan Allah, penyempurna dari nabi-nabi yang terdahulu. Nah, pada hari ini kalian bersyukur bisa melaksanakan peringatan hari Isra Mi'raj. Kalau bagian tanya, kalian agamanya apa? Kalian agamanya apa? Islam artinya apa? Islam artinya selamat. Islam artinya selamat, baik di dunia maupun di pengertian hari ini kan kita akan memperingati hari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu Isra Mi'raj? Perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa di Makkah sampai dari Masjidil Haram di Makkah sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Mudah-mudahan jaraknya kurang lebih 1239. Kira-kira Batam sampai Jakarta kurang lebih. Kemudian dilanjutkan ke Isra Mi'raj. Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina dilanjutkan ke langit. Semua bisa terjadi karena atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah. Dengarkan ini, yang paling penting yaitu kita mendapat kewajiban sholat sehari semalam berapa kali? Tadi Isa mengatakan Islam, ini secara kebetulan, subhanallah. Isa berapa rakaat Isa? Setelah Isa kemudian subuh berapa rakaat? Kemudian sholat berapa rakaat? Setelah zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat itu? Kemudian terakhir berapa rakaat? Berarti mulai dari Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, jumlah rakaatnya berapa? Nah, anak-anakku,
kewajiban sholat ini hukumnya adalah pengertian wajib apa? Jika dikerjakan mendapat, jika ditinggalkan mendapat. Bagian berharap kamu bacaan sholat mulai dari takbiratul ihram sampai salam harus hafal. Bu Nafis ya, anak-anak harus ditekankan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kamu harus menjalankan kewajiban sholat. Ini hukumnya wajib. Mari kita berusaha. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita selalu disertakan iman. Amin Allahumma. Sebagai umat yang beragama Islam, amin Allahumma. Dan harapan bahagia, mari Bapak Ibu beserta anak-anakku, apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam, sholat, beribadah yang lain kita laksanakan dengan tekun, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah. Saya kira daripada itu saja, nanti dilanjutkan dengan acara yang utama, yaitu peringatan Hari Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Isra ayat 1, Surat An-Najm ayat 13 hingga 17, juga di beberapa hadis. Arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti dari Mi'raj yaitu kelanjutan dari perjalanan Nabi untuk naik ke Sidratul Muntaha.
langit yang tertinggi. Tatkala Nabi Muhammad SAW sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk kedua kalinya. Dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril pernah melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkan dirimu dan berbaringlah. Aku akan mensucikan hati dan jiwa. Pembelahan dada Nabi kali ini dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa sangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika dirasa telah cukup, Jibril mengembalikan keadaan seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat ada seekor hewan menyerupai kuda, lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama buruk tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan buruk sejauh kedua mata memandang. Wahai buruk, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung hari ini. Nabi Muhammad duduk di punggung buruk, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh masalah. Perjalanan pada malam hari itulah yang disebut peristiwa Isra. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buruk melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menangkapkan buruk di sebuah besi dan berjalan memasuki masjid. Lalu beliau sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril membawa 2 buah minuman ke hadapan Nabi Muhammad. Gelas pertama berisi khamr dan satunya berisi susu. Wahai Muhammad, pilihlah salah satu di antara 2 minuman ini. Ternyata Nabi Muhammad mengambil gelas yang berisi susu. Wahai Muhammad, engkau telah membeli sesuai fitrah. Setelah itu malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke langit. Inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Nabi Muhammad telah tiba di depan pintu langit pertama atau disebut juga langit dunia. Wahai penjaga pintu langit, bukalah pintunya. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus. Malaikat penjaga pintu langit segera membukakan pintu dan menyapa Nabi Muhammad. Selamat datang di langit dunia, wahai Muhammad. Sungguh orang terbaik telah datang. Jibril dan Nabi Muhammad memasuki langit yang pertama. Mereka berjalan melewati seorang laki-laki dengan ruh-ruh manusia di samping kanan kirinya. Ketika melihat ke arah kanan, laki-laki itu tertawa. Sedangkan ketika laki-laki itu melihat ke arah kiri, beliau tampak sedih. Siapakah laki-laki itu, wahai Jibril? Dia adalah Adam, manusia sekaligus Nabi pertama di bumi. Ucapkan salam kepadanya. Nabi Adam yang mengetahui kedatangan Nabi Muhammad langsung mengenali beliau dan menyapa dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, wahai putraku yang soleh. Malaikat Jibril menjelaskan penampakan para ruh di sekitar Nabi Adam kepada Nabi Muhammad. Para ruh sebelah kanan beliau adalah ruh para syuhada, sedangkan ruh yang berada di sebelah kiri beliau adalah ruh orang-orang yang sukses. Selain itu, Nabi Muhammad juga diperlihatkan azab bagi orang yang gemar memakan harta anak yatim. Selanjutnya, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit kedua. Jibril kembali meminta izin kepada malaikat penjaga pintu langit. Terjadi percakapan yang sama seperti sebelumnya. Sungguh tamu terbaik telah datang. Di langit kedua ini, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa.
Jibril mengingatkan Nabi Muhammad untuk menyapa keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Kemudian Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketiga. Di sana mereka bertemu dengan laki-laki yang sangat indah parasnya. Wahai Muhammad, inilah Nabi Yusuf. Sahabat beliau. Assalamualaikum wahai Nabi Yusuf. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku telah mengenalmu, wahai Nabi Muhammad. Semoga engkau selalu diliputi kebahagiaan. Lalu mereka naik ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Ternyata Nabi Idris telah mendengar tentang Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Selamat datang, wahai saudaraku yang solih, Nabi yang salih. Semoga engkau selalu dilimpahkan kesehatan untuk berdakwah kepada umatmu. Selanjutnya, Jibril dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan menuju langit kelima. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan menyapanya. Nabi Harun menyebut beliau dan mengakui kenabian Muhammad. Ketika sampai di langit keenam, Nabi Muhammad melihat sosok Nabi Musa. Nabi Musa membalas salam dan mengakui kenabian beliau. Namun tiba-tiba Nabi Musa menangis. Jibril yang penasaran bertanya kepadanya, Wahai Musa, mengapa engkau menangis? Aku menangis karena ternyata ada nabi yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga dibandingkan umatku. Setelah berpamitan dengan Nabi Musa, Jibril mengajak Nabi Muhammad untuk naik ke langit ketujuh. Di sana mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya Rasulullah, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi. Selamat datang wahai cucuku yang saleh. Senang sekali berjumpa denganmu. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku. Katakan kepada mereka bahwa surga itu datang. Tanahnya subur, ada beraneka ragam tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Semua hal yang mereka inginkan tersedia di surga. Di langit ketujuh inilah Nabi Muhammad diperlihatkan surga. Beliau masuk ke dalamnya dan tidak berhenti untuk bertasbih memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah. Seusai berkeliling surga, tiba saatnya bagi Nabi Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha. Pada momentum ini, Jibril menampakkan wujud aslinya sebagai malaikat. Wahai Rasulullah, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan Sang Penciptamu, dan aku tidak bisa mengantarmu. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Najm ayat 13 hingga 18. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam upaya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya, Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melawan telinga. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Tiba-tiba Nabi Muhammad dinaikkan lagi menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuhnya mendekat kepadanya dalam jarak yang tidak jauh. Namun Nabi Muhammad tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hambanya untuk sholat 50 kali sehari semalam. Setelah Nabi Muhammad menerima tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dulu. Di langit keenam, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Musa. Mereka saling berbincang. Aku selalu menghubungi otomatis. Senang, aku tidak menghubungi sebelumnya. Selamat pagi, membuat semuanya.
Allah SWT mewajibkan kepada umatku sholat dan sholat saksi. Kemudian Muhammad mintalah keringanan kepada Allah. Aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Nabi Muhammad mulai berpikir dan meminta pendapat Jibril, sedangkan Jibril menyetujui apapun keputusan Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad kembali naik untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad meminta keringanan bagi umatnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian Nabi Muhammad kembali ke langit ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa. Melihat jamaah dari Nabi Muhammad, Nabi Musa menyuruh beliau untuk meminta keringanan lagi. Kembalilah kepada Allah. Aku sangat yakin umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Nabi Muhammad kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan menjadi 5 kali waktu sholat. Nabi turun lagi ke langit ke-6. Di sana Nabi Musa telah menunggu Nabi Muhammad. Nabi Musa kembali menyarankan beliau untuk kembali meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi Musa, aku telah malu kepada Rabbku. Aku telah dengan keputusan ini. Kemudian Nabi Muhammad berpamitan dengan Nabi Musa dan meneruskan perjalanan. Ketika itu terdengar suara dari langit. Wahai Muhammad, engkau telah menyetujui kehadiranku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hamba-Ku. Perintah sholat 5 waktu nilai pahalanya sama seperti 50 waktu dalam sehari semalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai ibadah sholat karena membuat umatnya terus ingat kepadanya. Serangkaian perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad akhirnya usai. Setibanya di Masjidil Aqsa, Malaikat Jibril menyebutkan para nabi-nabi terdahulu untuk menjadi makmum sholat Nabi Muhammad. Setelah itu, Nabi Muhammad naik ke punggung Buraq untuk kembali ke Mekah dan tiba di sana seluruh pagi hari. Demikianlah akhir kisah peristiwa Isra Mi'raj yang menakjubkan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Abu Thalib, Khadijah, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau berhasil melewati semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad telah meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Tadi sudah mendengarkan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi Muhammad. Dari mana? Dari Mekah, kota Mekah, tepatnya di Masjidil Haram, ke kota Madinah. Di sana ada sebuah masjid di kota Madinah namanya Masjidil Aqsa. Nah, perjalanan malam ini, kemudian jika aku sudah masuk, maka aku harus diam. Oke, dengarkan dulu ya. Isra Mi'raj ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, gunanya untuk menghibur Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saat itu Nabi Muhammad sedang sedih, sedang galau. Kenapa kok sedih? Karena Nabi Muhammad ditinggal 2 orang yang dikasihi, yang disayangi dan dicintai. Siapa orang itu yang disayangi Nabi Muhammad? Ibunya dan pamannya. Salah atau benar? Istrinya dan pamannya meninggal dalam waktu yang singkat, sehingga Nabi Muhammad bersedih. Kemudian Allah menghiburnya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Tadi sudah ditayangkan ya. Oke, Bu Guru akan memberikan pertanyaan. Dimulai dari kelas 1 dulu. Siapa ya? Oh, Mas Nabil. Mana Mas Nabil?
Jibril. Mas Jibril apa? Mas Jibril Aqsa di mana? Madinah. Kita tepuk tangan buat Mas Jibril. Oke. Selanjutnya kelas 2 Mas Iza dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Nabi Muhammad naik ke langit. Di langit pertama beliau bertemu dengan siapa Iza? Nabi siapa? Nabi Adam. Salah atau benar? Benar. Buat Mas Iza pakai kelas 3. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Di langit yang kedua, Mas Yuda ya, Mas Yuda. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Mau dijawab yang lain boleh Mas Yuda? Boleh. Siapa yang kita ajukan? Nizam. Ketemu Nabi siapa di langit yang kedua?
Ya. Pak Guru mau kasih pertanyaan, semua boleh jawab. Ngacungkan tangan dulu ya. Nanti ya saya pilih dijawab. Oke? Apa yang dilakukan malaikat Jibril ketika pertama kali bertemu dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu apa? Halo. Suatu ketika tadi dalam mau melakukan perjalanan tadi, malaikat Jibril menawarkan yang mendapat hadiah buku, oke? Satu pertanyaan saja, tapi harus jawabannya betul, oke? Dengarkan, siapa nama ibunda tercinta?
Ada berapa kali apa Pak? Nah, pertanyaannya Yang bisa menjawab. boleh lebih dari satu anak. Oke? Pak Dewanto melakukan perjalanan Israel di langit. Nabi Muhammad bertemu dengan berapa nabi? Duduk yang rapi. Mas Rizky, kenapa Mas Rizky kelas 1? Oh, dipanggilkan ambulan. Yang lain duduk yang rapi, tidak boleh pindah tempat duduk. Yang lain tidak boleh pindah tempat duduk. Pak
Anak-anak siap untuk ke kelas masing-masing. Tidak berebut Mas Nabil. Sholat duhur berapa rakaat? Mas Nabil. Mas Nabil. Sholat duhur berapa rakaat? Sholat duhur. Yeah.